Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian harian ya untuk bab minyak bumi. Materi kelas 11 ya, kimia. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ya, jangan lupa subscribe Matkin Privat ya. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Di antara produk penyulingan minyak bumi berikut yang mempunyai titik didih paling rendah, itu adalah LPG. Jadi LPG itu yang keluar pertama kali ya, dalam bentuk gas ya, LNG dan LPG ya. Nomor 2, penggabungan molekul hidrokarbon rantai pendek menjadi rantai panjang. Itu adalah polimerisasi ya. Kalau treating itu penghilangan pengotor, kalau blending itu adalah penggabungan ya. Atau pencampuran ya, pencampuran dua zat menjadi zat baru. Kalau cracking itu justru pemutusan rantai panjang menjadi pendek-pendek ya. Kalau reforming itu membuat rantai lurus menjadi bercabang. Oke, jawabannya adalah polimerisasi. Nomor 3, pengubahan N-oktana menjadi iso-oktana merupakan proses apa? Ini reforming ya. Nomor 4, suatu jenis bensin memiliki bilangan oktan 88. Maka bensin tersebut mengandung apa? Angka oktan ini menunjukkan banyaknya iso-oktan ya. Maka kalau 88% artinya 88% mengandung iso-oktan, sisanya N-heptan. Oke ya guys. Lanjut, pembakaran bensin yang mengandung tel sangat membahayakan ya kesehatan. Kenapa? Karena bisa membebaskan timbal oksida. Mana ya? Ada nggak? Partikel timbal. Oke. Atau PB ya. Lanjut. Nomor 6. Senyawa komponen bensin yang menghasilkan ketukan lemah. Ketukan lemah itu artinya kualitasnya bagus ya. Dan digunakan untuk menentukan bilangan oktan. Itu adalah iso-oktan. Ya, nama lain iso-oktan itu adalah 2,2,4 trimetil pentan. Ya, jadi kalau saya tulis seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya di C kedua, lalu di C keempat ya. Yuk kita lihat ya yang seperti ini ya. Ya, jawabannya adalah E. Di sini artinya tuh C mengikat CH3-nya ada 3 ya. Saya dari sisi kanan. C mengikat CH3-nya ada 3. 1, 2, 3. Lalu ke samping itu ada CH2. Saya buat di sini CH2. Lalu ke samping ada CH mengikat CH3-nya 1. Ada CH mengikat CH3-nya 1. Lalu ke samping ada CH3. Ini sama aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah iso-oktan ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Urutan fraksi minyak bumi dari yang mempunyai jumlah C yang paling banyak. Oke. Semakin banyak rantai karbon, maka titik didih semakin tinggi. Di sini yang paling tinggi itu R ya. Ya, berarti R dilanjut dengan siapa? Ini ya, P. Dilanjut dengan siapa? Ini ya, Q. Dilanjut dengan ini, kurang dari 30 S. Inilah urutan dari dari C yang paling banyak ke yang paling sedikit ya. Mana ya? RPQS. RPQS jawabannya itu adalah D. Nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Fraksi minyak bumi yang terkandung dalam benda tersebut adalah, ini adalah lilin. Ya, lilin itu didapatkan dari fraksi berupa parafin. Begitu guys. Nah, parafin itu jumlah C-nya sekitar berapa ya? Parafin itu adalah rantai karbon yang melebihi 20. Jawabannya adalah E. Lanjut, saya masuk ke soal nomor 9. Tabel berikut merupakan hasil penelitian percobaan pembakaran beberapa jenis bahan bakar bensin menggunakan suatu mesin motor. Bahan bakar yang menggunakan bilangan oktan paling tinggi. Semakin angka oktannya tinggi, maka jelaganya semakin kecil atau kotorannya semakin sedikit. Maka jawabannya itu adalah L. Oke, lanjut. Zat aditif bensin berikut yang bersifat karsinogenik dan berbahaya bagi lingkungan itu adalah zat aditif yang bersifat karsinogenik itu adalah MTBE ya. Jadi walaupun MTBE itu pengganti tel, ternyata MTBE juga berbahaya ya, apalagi jika terdapat kebocoran pada tangki minyak. Ya, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 11.
Pernyataan yang benar mengenai komposisi minyak mentah. Poin A, komposisi minyak mentah di semua tempat selalu sama, tidak ya. Komposisi minyak mentah tergantung cara pengeburannya, tidak. Komposisi minyak tanah tergantung pada zat aditif, tidak. Zat aditif itu ditambahkan justru setelah kita mengebur minyak tersebut ya. Komposisi minyak mentah tergantung cara pemisahan fraksi-fraksi, tidak. Komposisi minyak mentah tergantung umur, suhu, dan cara pembentukannya. Jawabannya E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 12. Fungsi catalytic converter. Ya, ini biasanya diletakkan di mana ya? Namanya tuh knalpot ya. Pada knalpot kendaraan berfungsi untuk apa? Berarti mana nih? Mengurangi konsumsi bensin, tidak. Mengikat timbal, tidak. Menurunkan suhu, tidak. Meningkatkan bilangan oktan, tidak ya. Untuk meningkatkan bilangan oktan itu bisa digunakan zat aditif. E. Mengubah polutan beracun ya, yang berupa gas CO dibakar, hasil pembakaran menjadi produk yang lebih aman. Yang lebih aman tuh maksudnya CO2. Ya, walaupun CO2 juga berbahaya ya, bisa menyebabkan global warming atau pemanasan global, tapi setidaknya tidak beracun, lebih beracun dengan gas CO. Begitu ya guys. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 13. Perhatikan gambar dan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan mengenai kedua produk hasil pengolahan minyak bumi sebagai berikut. Ini nomor 1 itu, ini adalah tabung gas ya. Apa nih, berarti LPG ya. LPG. Sedangkan gambar nomor 2 ini adalah minyak pelumas ya. Ini minyak pelumas. Ya, oke. Kita akan cek satu persatu. Fraksi minyak bumi dalam produk ke-1 lebih mudah terbakar. Iya, betul ya. Karena dia LPG itu untuk gas pembakaran ya. Fraksi minyak bumi dalam kedua produk dapat diolah menjadi bensin. Tidak, LPG nggak bisa. Jumlah atom C fraksi minyak bumi dalam produk kedua lebih banyak, betul sekali. Fraksi minyak bumi dalam produk ke-1 mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Tidak, titik didih yang lebih tinggi adalah minyak pelumas. Karena rantai karbonnya lebih banyak ya daripada LPG. Jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 3. Next, kita masuk ke soal nomor 14. Berikut tabel data hasil penyulingan minyak bumi. Pasangan data yang benar. Oke guys. Apakah titik didih kurang dari 30 itu pelumas? Tidak ya. Yang kurang dari 30 itu adalah gas LPG dan LNG. Ya, maka satu salah. Pada suhu 30 sampai dengan 90 atau jumlah C-nya 5 sampai 6, apakah pelarut? Ya, C5 sama 6 itu adalah protelium ether ya, digunakan sebagai pelarut ether. Pelarut, betul-betul sekali. Ini 200 sampai 250 itu punyanya solar ya. Betul ya, untuk bahan bakar mesin diesel. C-nya 14 sampai 25, berarti intinya kalian wajib hafal ya. Kalian bisa lihat pada halaman 35 ya, itu fraksi-fraksi minyak bumi pada buku LKS kalian, Intan Pariwara. Selanjutnya, pada suhu 250 sampai dengan 350, itu adalah oli ya. 18 sampai 30 itu oli atau minyak pelumas, bukan bahan bakar gas ya, kalau ini LPG. Salah ya. Jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 3. Nomor 15. Dalam PP nomor 41 tahun 1999, nilai ambang batas timbal di udara adalah 2 mg M⁻⁻3. Seorang peneliti melakukan pengukuran kadar timbal di suatu area parkir. Berikut data hasil pengukuran kadar timbal yang diperoleh peneliti tersebut. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah, kita lihat ya. Pada 7 September itu kadar timbalnya adalah 4,12, maka melebihi ambang batas ya, maka terjadi pencemaran. Pada tanggal 8 September juga ya, melebihi. Semuanya melebihi ambang batas ya. Oke, maka pernyataan yang benar, A, hanya motor yang menghasilkan polutan PB. Tidak ya, di sini motor sama mobil semuanya ada.
maka semuanya kemungkinan menghasilkan polutan Pb. B. Makin sedikit jumlah mobil, kadar Pb di udara makin berkurang. Ya, kita lihat ya untuk tanggal 8 dan tanggal 9 dengan motor yang dengan jumlah mobil yang sama, tetapi kadar Pb-nya berbeda ya, maka belum menjawab. Rata-rata kadar Pb di area parkir tersebut masih dalam batas normal. Tidak ya, ini melebihi ambang batas. Karena ambang yang normal itu adalah 2 ya. 2 μg M pangkat min 3. Poin D, makin banyak kendaraan bermotor, tingkat polusi timbal makin meningkat. Betul sekali. Kita lihat ya. Ini yang paling besar kan 170 motor. Ambang nih, kadar timbal di udara tuh paling besar. Selanjutnya, pada saat motornya 156 lebih kecil ya. Pada saat motornya 139 paling kecil. Walaupun ini kecilnya tuh masih di atas ambang normal ya. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Jadi penyumbang timbal terbesar itu adalah kendaraan bermotor 2 ya, Dik ya. Oke, yuk. Kita masuk ya ke soal nomor 16. Zat aditif bensin yang berfungsi mencegah korosi di tangki dan saluran bensin itu adalah asam karboksilat ya. Selanjutnya nomor 17. Urutan proses pengolahan minyak mentah menjadi produk siap pakai adalah yang pertama adalah desalting ya. Desalting itu adalah proses penghilangan pengotor ya dari minyak mentah ya, dari pengeboran nanti masuk ke proses desalting. Setelah desalting dilakukan ya, pengotornya hilang, baru didestilasi bertingkat untuk menghasilkan fraksi-fraksi. Nah, setelah menghasilkan fraksi-fraksi itu baru ditreating. Jadi, treating itu adalah proses lanjutan ya setelah destilasi bertingkat ya untuk menghilangkan pengotor pada fraksi minyak bumi. Jawaban yang tepat itu adalah poin A, begitu ya guys. Nomor 18. Proses ACI treatment itu atau proses pengasaman ya. Pada pengolahan minyak mentah bertujuan untuk apa? Ya, bertujuan untuk menghilangkan lumpur. Inilah proses ACI treatment tujuannya ya. Next, kita masuk nomor 19. Pernyataan yang tepat mengenai kerosin. Kerosin itu adalah salah satu, Kerosin itu adalah salah satu fraksi minyak bumi ya. Yang rantai karbonnya lebih panjang ya daripada bensin. Dan titik didihnya juga lebih tinggi ya daripada bensin. Kerosin apakah bisa diolah menjadi bensin? Bisa ya, dengan cara proses cracking atau nanti diputus ya, diputus-putus rantainya menjadi C yang lebih pendek yaitu bensin. Digunakan sebagai bahan baku lilin, tidak ya, yang untuk bahan baku lilin itu adalah parafin. Kerosin itu digunakan untuk apa sih Mbak? Bisa untuk minyak tanah ya, atau nanti bisa untuk pengolahan pembuatan aftur atau bahan pesawat terbang ya, jet ya. Poin 3, berarti 2 salah ya Dek, yang ada 2-nya salah aja gitu ya, yang ada 2-nya salah. Berarti yang ada 1-nya betul ya. Ya udah jawabannya B ya. Kita cek poin ketiga. Dapat diolah sebagai bahan bakar roket ya, betul ya. Digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, tidak ya. Kalau yang untuk mesin diesel itu harusnya solar, begitu guys. 4 salah. Ya, jawabannya adalah B. Lanjut ya, kita masuk ke soal terakhir nomor 20, ini untuk pilihan ganda. Proses blending merupakan salah satu proses pengolahan lanjutan fraksi minyak bumi. Pernyataan yang tepat mengenai proses ini adalah blending itu artinya mencampurkan ya, mencampurkan zat-zat sehingga menghasilkan minyak bumi yang bagus ya kualitasnya. Maka jawaban itu adalah mana ya D? Ini jawabannya adalah D. Kualitas fraksi minyak bumi ditingkatkan dengan cara menambahkan zat aditif ke dalamnya. Oke guys, saya sudah bahas 20 soal, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang berbeda pendapat, boleh sekali ya kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum.